Nih, kelihatan tuh. Oh, kampasnya kemakannya miring. Nih, biasanya kalau Mio yang ada penyakit cukup bagus sih rangkanya, bisa dibilang walaupun sudah berumur. Beda, nggak karat yang seperti rangka Honda S-Sub deh. Oke, mengalir deras. Sederas cintaku pada istriku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yoi. Kembali lagi di channel Andi Garage 21. Video kali ini berbau Mio aja lagi nih guys. Cuman kali ini untuk pertama kalinya Mio Soul. Yoi. Bedanya apa sih? Ya nggak ada bedanya sih, bodinya doang, mesinnya mah sama guys. Ya kali ini dapat customer Mio Soul minta di bore up 54. Ya permajaan mesin lah, sewajarnya dirapi-rapiin, sekalian dinaikin ke 54. Ini nanti mau diturunin mesinnya karena bosing rengkesnya nanti diganti, jadi biar gampang ya diturunin. Agis males banget ngambil bangku pakai tongkat dong. Ya ini barang-barangnya udah dibelanjain sama orangnya, udah cukup banyak sih. Ini campur juga, ada yang buat body, ada juga yang bagian mesin. Untuk yang bagian mesin ya biasa, bloknya saya saranin pakai RX7, terus noken AC saya saranin pakai BRT yang tipe T2. Itu guys, ya sisanya paling wajar lah, lidah tensioner, terus bearing noken as, terus ada bosing rengkes juga, ntar mau saya diganti. Ya seperti itu kurang lebih. Ini sisanya apa nih, standar 2, obok filter. Nah nih blok RX7 nya guys, yang 54. Oke, ini lagi dieksekusi untuk pembongkaran. Ya kalau lihat sih mesinnya mah bagus-bagus aja, tidak yang aneh-aneh bekas anak muda atau anak bocah-bocah yang dibikin ngebut. Masih terbilang rapih, utuh ya, utuh. Cuman aisnya doang nggak ada nih. Iya, aisnya nggak ada kan, cuman pipanya doang. Yang buang kok. Buang, udah terbuang. Nggak penting ya, nggak penting. Bujuk, dia stupi. Nggak salah stupi. Oke guys, jadi udah segini dulu untuk prosesnya. Jadi tadi udah ngebersihin, udah dibongkar semua. Terus tadi bagian magnet rembes, jadi dibongkar juga. Nah terus tadi mounting udah dipasang, udah diganti juga bosing rengkesnya. Terus yang shock belakang juga udah diganti. Ya standar 2 juga udah dipasang. Apa lagi ya? Ini blok juga udah dipasang. Paling besok headnya dibubut karena perlu di squeeze juga untuk sesuaiin seher, dibikin 54. Ya sejauh ini sih motornya sih bagus lah, bahannya nggak itu amat, nggak parah-parah banget.
Terus tadi bagian CVT juga dicek tadi, slidingnya sih aman, cuman mangkokannya doang yang mesti dirapiin. Sama ini paling nih tatakan kampasnya nih, tuh kampasnya udah tidak lurus. Ini nggak enak nih tenaganya pasti, jadi ntar mesti diganti tatakan kampasnya, paling ntar dari secondan yang masih layak pakai gitu guys. Ya mohon maaf tadi kalau sedikit keskip ya proses-prosesnya, karena agak keteteran tadi saya ngerjain video juga tapi sembari packing juga, jadi agak keskip video-videonya. Oke, paling lanjut besok untuk bubut aja, bubut head, ntar bisa langsung rakit. CVT paling juga tinggal servis aja, nggak terlalu parah ya, paling tinggal nunggu orangnya datang lah atau berkabar sama orangnya biar infoin. Oke, kita lanjut lagi besok guys. The next day. Oke guys, melanjutkan lagi. Kemarin tertahan karena belum ngebubut head. Sekarang sudah tersqueeze headnya, udah dibubut. Nah ini headnya saya papas kurang lebih sekitar 0,2 lah, dikit, ngalusin doang. Terus ini di squeeze 54 sesuai dengan diameter seher. Kubahnya tetap standar, nggak diapa-apain. Dan lubang in dan excess sudah saya porting, yoi. Ini menyempurnakan aja. Yoi. Ya dilanjutkan lagi, ini mau masang headnya, cuman sebelum dipasang mesti dicopot dulu nih pipa yang ice-nya karena udah nggak ada dan udah nggak fungsi juga. Terus mau copot bearing noken juga karena nanti bearingnya diganti. Ya kurang lebih seperti itu. Nanti tinggal ngerakit head, pasang ke mesin, pasang cover, naik ke rangka. Nih tadi CVT udah dibersihin dan pas dilihat ternyata jadi pas saya lihat depannya sih aman ya, nggak terlalu dalam kemakannya. Saya mikirnya malah baru, ternyata pas saya lihat bagian belakangnya jong sudah kemakan guys. Bagian belakangnya tuh udah, harusnya kan tebel ini nih yang kanan, nih yang kiri ini bentar lagi tembus ke bagian motor. Jadi ini nanti tunggu konfirmasi karena kemarin nggak ada pembicaraan tentang CVT. Nah untuk sliding belakang alhamdulillah ini masih aman, hanya ganti sealnya aja. Udah sedikit kemakan juga sih tadi bagian pelornya, cuman masih bisa dibilang aman ya, masih 60% lah umurnya, 60-70% masih bisa dipakai. Terus nah ini saya juga baru lihat juga nih, ini yang kemakan tapi cuman satu. Biasanya ini kalau kemakan gerobak begini semuanya rata, ini cuma satu doang, yang lainnya masih bagus. Ini agak lain emang ini, entah kenapa kok bisa begini, belum pernah saya nemuin kasus begini, cuma satu doang yang kemakan. Hei musuhan kali ya. Iya. Nah terus ini tatakan kampasnya kemarin sempat udah peyang, itu yang lama. Terus saya udah ganti copotan yang masih lurus, ternyata masih begini juga. Ternyata pas dicek lagi kampasnya udah ikut miring lubangnya, jadi otomatis tetap ngengkang tuh. Mau nggak mau paling nanti ganti sepaket tatakan dan kampasnya baru. Ya kalaupun nggak diganti juga bisa sih, cuman efeknya ya otomatis tidak terlalu menggigit ya, karena mangkoknya dan kampas tidak rata. Nih kelihatan tuh, kampasnya kemakannya miring. Harusnya nggak seperti ini, jadi bagian yang sini lebih habis, yang ini maksudnya lebih tebel. Sedih banget. Ya begitulah namanya Mio mah, umurnya udah tua pasti ada aja yang aneh-aneh.
Lanjut untuk bagian mesin, ini udah diterapin, tinggal masang intake, karbu, box filter, nanti bisa naik ke rangka. Itu guys, CVT mungkin bisa belakangan aja karena ya nanti aja bisa. Terus karbu nih ya, karbu lagi mau saya bongkar karena kotor sekali. Dan semoga karbu ini normal ya, semoga aja biar tidak jajan lebih banyak lagi. Karena kalau karbunya error ya sama baik lah, tidak enak-enak juga rasanya gitu guys. Aman guys, aman. Oke guys, sampai sini dulu. Jadi progres hari ini menerapin mesin dan naikin ke rangka. Terus nanti rangkanya mau dicuci dulu dan rencana mau dicat semprot pakai pilok atau cat kaleng sekenanya aja untuk menghilangkan karat-karat seperti ini. Terus nanti mungkin bagian di sini bisa sering karat nih. Cuman nanti ini dicuci dulu dan dicat lagi. Terus juga ntar dihilang-hilangin dulu olinya. Terus nanti tinggal jajalin nyala deh. Terus sama ada beberapa yang kurang nih, cover kipas belum ada. Terus ntar juga dikonfirmasi lagi untuk bagian pengereman. Kemarin sempet ngobrol mau diganti yang kiri pakai yang punya aerox yang bisa ngunci. Cuman yang kanan saya lupa. Seingat saya sih kemarin dia belum ngasih info sih. Ntar dipastiin lagi. Ya sudah dulu sampai sini. Nanti lanjut lagi ketika proses pembersihan rangka. Ya dia main apa namanya itu ya, nggak tahu lah, saya lupa. Terus apa lagi? Baik guys. Terus mandi. Ya begitulah pokoknya. Nanti kita lanjutkan lagi guys. The next day. Melanjutkan guys, sudah selesai dicuci tadi, terus udah sempat berkabar juga sama orangnya untuk bagian pengereman memang fix ganti handle yang aerox yang bisa dikunci, handle-nya mau pakai yang hitam, dan untuk pengereman kanan dan kaliper biar begini aja dulu. Jadi nanti rencananya mau disemprot-semprotkan pakai pilok, jadi hanya sebagian yang karat aja. Ini tadi saya cuci dan cukup bagus sih rangkanya, bisa dibilang walaupun sudah berumur lebih dari 10 tahun ya. Saya lihat hanya sebagian aja yang karat-karat. Biasanya sih karatnya karena efek kegesek sama kabel-kabel dan sama cover body. Nah, contoh nih, nah ini kejepit sama paruh nih. Paruh sambungan kolongan bawah ya. Nah, ini kejepit jadi karat. Terus ini, nah ini karena ketekan sama segitiga, jadi otomatis pasti berkarat. Nah ini kegesek-gesek kabel body. Terus nah ini kegesek sama kabel gas, kabel rem, kabel cuk. Ya bisa dibilang wajar banget sih. Beda, nggak karat yang seperti rangka Honda S-Up Kiki. Di sini bisa dibilang masih sangat bagus. Nah, ini di sini nih biasanya kalau Mio yang ada penyakit, kalau yang jarang perawatan atau nggak sering hujan-hujanan, biasanya di sambungan ini nih. Nah, motor ini masih bagus guys. Jadi ntar paling saya semprot-semprot dikit biar nutupin juga agar karatnya nggak nongol. Nah ini tuh karat yang perkara kabel. Dan ini nih, nah ini sebenarnya agak aneh sih, karena biasanya emang kalau Mio Sporty, Mio Smile sering di sini karat. Cuman kalau Vino, Mio Soul
Itu harusnya sih enggak. Kenapa begitu? Karena basicnya Miosol itu atau Vino aki itu aki kering ya, nggak ada aki basah dia, udah aki kecil ya, aki kering. Nah ketika ini karat, nah berarti ini sempat pakai aki yang mungkin aki murah atau enggak mungkin aki yang udah servisan, jadi aki kering dimasukin lagi pakai air apapun itu nggak tahu saya. Jadi airnya bocor langsung merusak cat rangkanya. Gitu guys. Jadi saya sarankan hati-hati juga untuk perihal aki. Kalau kalian emang sering ngerawat pakai aki basah untuk Mio Sporty, Mio Smile, nggak apa-apa. Tapi diperhatikan untuk bagian selang pembuangan akinya itu jangan sampai hilang. Kalau itu netes, kerangka pasti karat begini guys. Untuk Miosol, Vino, kalian harus beli aki yang bisa mungkin yang terpercayalah. Entah di Shop and Drive atau di toko-toko yang benar-benar udah resmi jual aki GS Astra atau mungkin Motobat. Banyak sih aki kering untuk Vino atau Miosol ya. Cuman saya saranin beli yang benar-benar terpercaya gitu. Dan jadi jangan beli yang abal-abal lah. Takutnya begini. Ini pasti penyebabnya karena akinya itu bukan ori, jadi bocor dan cairan itu keluar muncrat ke bawah-bawah tuh, karat jadinya. Oke, lanjut. Sisanya sih nanti tinggal saya amplas-amplas dikit. Ntar paling saya semprot nih bagian sini juga karena catnya sedikit ngotok karena ketekan sama busa. Terus tadi tangki udah sempat saya semprot juga, cuma baru satu lapis doang. Ntar lapisan kedua selanjutnya. Oke. Nanti setelah dicat, nanti bisa langsung pemasangan kabel body, kabel gas, kabel rem. Terus cek engine nyala, sama cover kipas belum ada, nanti saya belanjain dulu. Oke, mungkin segitu aja adanya. Nanti proses lagi guys. Lanjut guys, jadi sudah dicat tadi. Jadi ya endingnya hampir semuanya sih, cuman nggak tebel-tebel banget. Disemprot-semprot tipis biar hitam kembali dan nutupin bagian yang yang sedikit berkarat atau enggak yang catnya udah sedikit ngelupas. Nah ini mau lanjut untuk pemasangan kabel-kabel, terus cover kipas juga yang belum kepasang dipasang. Ntar sekalian mau coba engine on, nyalain sekalian. Terus nanti bagian depan sih udah tinggal pasang kabel-kabel doang, nggak ada yang dirubah. Oh ya, kunci kontak nanti ganti baru. Wes sih, sisanya ya tinggal masang aja. Ini dibuka karena mau ganti kabel body, ganti handle kiri. Oke guys, ini tadi udah kepasang banyak banget sih. Dari bagian batok udah kepasang, kabel-kabel semua udah, bagian belakang udah, tangki, spakbor. Terus ini tinggal cek engine on yo. Ini udah nyala, bismillah. Bensin aja udah. Sementara pakai turbo dulu karena kagak ada bensin lagi. Bocor kan? Iya, taruh gan, benahin dulu knalpotnya gan. Knalpotnya bocor. Oke guys, barusan udah benahin knalpotnya tadi. Bautnya kurang itu guys, kurang neken yang sebelah kiri. Ini karena baut tanamnya agak ada satu, jadi sementara pakai baut L dulu, belum saya beliin. Atau mungkin pakai L juga nggak apa-apa sih. Oke. Kita cek dulu guys, olinya guys. Oke, mengalir deras, sederas cintaku pada istriku. Gak usah ketawa lu, Gi.
Alhamdulillah, adem guys suaranya guys. Oke, biarkan dulu dia rayan-rayan halus di tempat. Yang penting nyala aman. Nyalanya juga gampang, tinggal sekali jos. Untuk karbu nanti dilihat dulu normal atau enggak, harus dibawa jalan. Karena kalau digeber di tempat sih sejauh ini sih aman. Ya, cuman yang penting biarkan dia rayan dulu sebentar lah. Nanti ini tinggal masang-masang body-body, terus bagian CVT, habis itu ntar cobain jalan deh. Oke, kita jalan dulu guys. Agak jalan guys. Karbunya kayaknya tidak waras ini, mesti di cross check lagi guys. Oke guys, tadi sempat cobain tipis-tipis. Nah terus tadi ngerasain karbunya kurang beres. Saya coba setting-setting sebisanya, masih belum dapat maksimal juga. Jadi ini tadi saya udah coba otak-utik, ending-endingnya malah ketika mesin panas dia malah gasnya baliknya lama. Tapi kalau udah digeber-geber di tempat lama-lama dia langsamnya rendah. Tapi kalau udah di gas-gas jalan lama gasnya baliknya lama, kayak gede gitu RPM-nya. Ini udah indikasi banget karbu error ya. Cuman nanti saya mau cobain buka di vakum yang di samping. Vakum yang di samping karbu sebentar. Nih apa diagram yang di bagian sini, ntar saya coba ganti baru. Semoga ketika diganti baru nanti masih bisa beres. Kalau udah diganti baru nggak beres juga ya udah fix karbunya ganti. Gitu guys. Terus tadi untuk CVT cuman diganti tutup tutup rumah holdernya aja, yang lainnya masih standar apa adanya. Ya mungkin buat PR ke depannya, cuman masih aman aja. Hanya yang benar-benar urgent yang diganti, yaitu yang ini nih, tutup rumah holder. Untuk yang rumah holdernya belum mau diganti dulu, ya mungkin nanti mau diganti sekalian bareng yang belakang kampasnya dan mangkok mungkin ya. Nah terus ini mau masang cover-covernya dulu aja. Saya biarin paling bagian tengah biar nanti bisa buka karbu. Cuman bagian depan insya Allah nanti dipasang semua rapi. Terus bodi belakang juga tadi dipasang. Jadi tinggal bagian tengah aja untuk bagian bongkar karbu. Gitu guys. Ini udah beres semua untuk bagian kabel-kabel. Udah normal lah pokoknya. Oke guys, udah kepasang semua nih untuk bagian cover-covernya. Untuk kelistrikan insya Allah semua udah aman, udah dicek. Terus bodi kasar udah kepasang juga. Jadi yang diganti baru itu bodi kasar-kasarnya ya guys. Untuk bodi halusnya itu enggak, masih pakai yang lama. Bodi kasar itu diganti, terus spakbor belakang, cover CVT, terus injakan kaki, bordes bawah sama kolongan depan. Kolongan yang depan situ di bawah tameng, cover CVT. Terus tadi
untuk bagian kelistrikan sempat saya bongkar lagi untuk bagian batok. Ketika saya cek lampunya pakai LED, jadi tadi akhirnya saya jumper DC-DC-an aja untuk bagian lampunya. Jadi bisa nyala langsung. Yoi. Terus untuk bagian karbu dilanjut lagi nanti. Jadi sementara begini dulu adanya. Yang penting untuk part-part yang lainnya udah kepasang. PR-nya hanya tinggal di karbu aja. Saya mau coba diakalin lagi. Kalau udah nggak bisa ya udah begitu adanya aja. Soalnya ya gimana ya, nggak kaget juga sih, namanya Mio tuh emang penyakitnya karbu suka error kan. Apalagi ini motornya juga bisa dibilang udah berumur kan, jarang-jarang bisa dibilang yang bawaan motor dan itu masih normal, bener-bener tuh jarang. Kalaupun ada pun ya hitungan jari aja. Terkadang masih ada yang selamat, tapi ya berasa ada bedanya, cuman masih bisa selamat lah. Masih di setting masih bisa dapet, cuman mungkin ada kendala dikit-dikit, cuman nggak begitu kerasa gitu guys. Ya udah, lanjut lagi nanti ya ketika ngoprek-ngoprek bagian karbu. Oke guys, melanjutkan lagi ke kemarin sempat udah masang bodi, terus untuk bagian yang cover mesinnya belum dipasang karena mau buka karbu lagi dan mau masang baut tanamnya nih. Nah ini baut tanam knalpotnya kemarin nggak ada ya, sementara pakai baut L dulu. Nah ntar nih mau dipasangin biar bisa pakai mur kembali. Soalnya kalau semua sistem baut L kayak gitu, kalau sering buka pasang knalpot nanti ngerinya drat yang di headnya gampang selek karena bahannya babet ya. Jadi lebih baik baut tanamnya aja ini dipasangin biar baut ini yang jadi sistem buka pasang, karena kalau bahannya besi itu lebih awet gitu guys. Terus ini untuk bagian diagram ESI-nya nih yang di karbu nih, kita coba ganti ini. Semoga karbunya bisa membaik karena kemarin saya lihat ini karet yang bawaan dari karbunya udah sedikit bolong ya, mungkin ngefek juga dari situ, makanya bikin motor jadi rasanya nggak jelas dengan karbunya. Semoga aja ya, kalau semua nanti nggak ada perubahan ya saya copot lagi, karena berarti bukan dari situnya tapi dari karbunya emang udah minta ganti baru. Oke guys ya, mari kita bongkar kembali untuk karbunya. Oke guys, sudah selesai. Jadi alhamdulillah tadi ketika diganti diagramnya bisa mendingan karbunya. Terus tadi juga udah dipasang baut tanam ke blok headnya. Ya ini langsamnya bisa serendah ini, cuma nggak rendah-rendah banget sih, hitungannya masih agak tinggi. Dan tadi pas dibawa jalan ya lumayan agak cepet juga turunnya. Hitungannya sini ngakalin yang ada ya. Baiknya sih karbunya diganti, cuman kalau emang kira-kira nyaman ya masih bisa bertahan ya nggak apa-apa. Setidaknya masih enak dikendarai gitu. Sama paling nanti PR-nya CVT itu wajib di upgrade juga, minimal ya semua ganti baru standar nggak apa-apa. Cuman kalau di upgrade lebih baik karena udah tidak standar ya, mesinnya udah di upgrade. Nah terus nih banda-bandanya ya biasa lah, banda-banda yang lama baut, packing. Nah ini diagramnya tadi yang diganti karena sudah bolong setitik. Terus nah ini ternyata cam yang lama udah sedikit kemakan tuh guys.
Tuh ada bekas kemakannya. Nah, terus ini diganti juga pelatuknya, bos pelatuk, karena udah sedikit bergaris. Nah, ini lidah bawah saya ganti karena ini bukan ori. Lidah atas ini bukan ori juga. Ya, untuk mesin sih nggak banyak, mesin tengah ya, karena diganti pakai BRT sama blok LX7. Jadi kayak bagian klep, terus spare klep juga semua standar dan itu masih sehat, nggak apa-apa. Oh, sama ini diganti juga nih, tonjokan tensioner. Nah, ini sebenarnya sih saya lihat sih nggak apa-apa, cuman karena umurnya udah cukup lama saya ganti baru aja biar tidak ada kendala lagi ke depannya gitu guys. Dan ini juga nih pelatuknya diganti, ya udah kemakan juga, cuman karena emang pasti diganti kondisi sehat atau enggak, karena pakai noken as BRT yang udah pakai pelatuk roller. Ya udah begitu aja guys, sisanya nih ya paling sampah-sampahan baut. Nah, ini yang diganti nih, tutup rumah roller. Oke, sudah beres, tinggal diambil nanti sama yang punya. Ini untuk kisaran budgetnya ada habis berapa ya, untuk bagian mesin kurang lebih mah nyampe sekitar 2,5 sampai 3 nyampe. Karena ini bagian filter juga diganti full. Nah ya, terus sama ini nih, tadi plastik. Nah, ini kan filternya diganti baru sepaket ya. Cuman ini ada yang nggak dibeliin, tapi saya lihat yang lama masih bagus. Cuman pas saya cek, kalau nggak saya pasang kayaknya lebih baik karena menambah debit udara ya. Kalau kalian lihat ini udaranya pasti ada kecekek kalau dipasang karena kecil. Nah, ketika dipasang otomatis jadi lebih gede ya bolongannya, jadi udara lebih banyak masuk. Jadi sengaja nggak saya pasang gitu guys. Apalagi ini cangklong busi juga diganti karena bagian dalamnya copot, patah, udah getas. Jadi kalaupun dipasang itu businya nggak peret, jadi ngoplak-ngoplak. Oke lah, begitu aja video kali ini. Mohon maaf kalau banyak kurang dalam pengambilan gambar. Nanti selanjutnya ada juga ini Mio di bore up 58 guys. Oh, ini 54, ini 58. Nanti ada di video selanjutnya. Oke, saya akhiri video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.